Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Selamat jumpa kembali dengan Kang Maman channel di channel pendidikan tanpa batas. Kalau beberapa waktu yang lalu kita telah belajar tentang asesmen diagnostik dalam sebuah pengantar. Di pertemuan ini Kang Maman akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah pengembangan asesmen diagnostik. Namun sebelumnya, Bapak Ibu sehat semua bukan? Saya berharap Bapak Ibu sehat walafiat sehingga bisa kembali untuk mentransformasikan ilmu pengetahuannya kepada peserta didik Bapak Ibu, kemudian bisa mendidik, membimbing dalam rangka untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Bapak Ibu, langsung di pertemuan ini Kang Maman akan menyampaikan langkah-langkah pengembangan asesmen diagnostik. Asesmen ini adalah sebuah evaluasi dalam pendidikan, baik dalam kegiatan pembelajaran atau dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Namun dalam kesempatan ini Kang Maman lebih menekankan pada asesmen diagnostik karena kita akan menyusun proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalam implementasi kurikulum 2013 bahwa asesmen diagnostik adalah sebuah asesmen yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Dalam pembelajaran, belum pembelajaran dimulai di kegiatan pendahuluan, maka asesmen diagnostik dapat kita lakukan. Di dalam kurikulum 2013, asesmen diagnostik sering kita kenal dengan istilah persepsi. Bagaimana kita bisa mengaitkan materi-materi yang terdahulu atau tema-tema yang terdahulu kita kaitkan dengan tema yang akan kita pelajari atau akan kita bahas bersama-sama. Demikian juga di asesmen diagnostik kali ini, Kang Maman akan menyampaikan bahwa sebelum kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila di tema di tema gaya hidup berkelanjutan. Di tema gaya hidup berkelanjutan ini, maka membuat sebuah asesmen diagnostik dianggap sebuah hal yang penting. Oleh karena itu kita akan mengkaitkan, akan mencoba membuat sebuah planning agar apa yang kita harapkan bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sebuah kegiatan, baik kegiatan pembelajaran atau kegiatan apapun, tentu di situ ada yang namanya langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itulah yang namanya sintaks. Dalam kurikulum 2013 namanya sintaks. Namun kalau dalam kurikulum sekarang ini juga alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kompetensi dasar yang belum tuntas atau kompetensi dasar yang belum tercapai. Dan yang kedua, kita tentukan apa sumber masalahnya, apa sumber problematikanya. Dan yang ketiga, kita tentukan bentuk masalah yang sesuai atau bentuk soal yang sesuai, yang akan sehingga dengan kita menentukan soal-soal itu seperti apa, maka kita bisa lebih terarah di dalam menentukan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Dan juga yang selanjutnya, yang keempat adalah kita susun kisi-kisi soal atau kisi-kisi masalah. Tentu perhatikan dengan sama petunjuk bagaimana menyusun kisi-kisi soal atau kisi-kisi sebuah masalah. Kemudian setelah itu kita tuliskan soal atau masalah yang kita jumpai di dalam hasil observasi, hasil pengamatan dan lain-lain. Dan yang keenam, mereview soal atau mereview masalah. Kita tinjau ulang masalah yang telah terjadi, yang telah kita buat. Apakah masalah itu sesuai dengan karakteristik peserta didik atau tidak.
Ya, setelah meninjau ulang, maka kita susun kriteria penilaian. Penilaian seperti apa yang cocok untuk kita gunakan di dalam membuat asesmen diagnostik ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama identifikasi kompetensi dasar. Apa yang harus kita lakukan di dalam kegiatan identifikasi kegiatan kompetensi dasar ini? Yang pertama, kita harus menganalisis tugas. Tugas-tugas yang kita berikan kepada peserta didik kita analisis. Pertama, apakah semua peserta didik pastikan sudah menyelesaikan tugas yang kita berikan, dan kita koreksi nilainya seperti apa. Apakah dari peserta didik yang kita beri tugas itu semua sudah tuntas, nilainya seperti apa. Kemudian cepat atau lambatnya. Nah, maka dari analisis tugas-tugas yang telah kita berikan, kita bisa membuat sebuah keputusan untuk melanjutkan atau melaksanakan kegiatan yang selanjutnya. Kemudian kita tentukan pola analisisnya. Kita membuat analisis seperti apa? Apakah analisis yang kita gunakan sesuai dengan standar, atau analisis yang kita lakukan berdasarkan pengamatan dan kerja kita secara langsung. Nah, maka di situ tentu kita harus menerapkan pola-pola analisis yang sesuai, sehingga dengan demikian kita bisa mengambil langkah-langkah yang konkret untuk membuat sebuah keputusan sementara atau kesimpulan sementara. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan sebuah research, penelitian. Penelitian apa? Penelitian terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan siswa. Kenapa sampai munculnya masalah atau adanya problematika yang ada? Riset, baik itu riset yang dilakukan secara diam-diam atau riset yang dilakukan secara terang-terangan. Yang maksud secara diam-diam adalah kita meneliti tapi yang kita teliti tidak tahu. Tetapi kalau yang riset terang-terangan, kita meneliti yang kita teliti tahu. Dan yang selanjutnya, kita melakukan sebuah expert judgment. Apakah komitmen yang kita terapkan di dalam penyelesaian sebuah tindakan, maksud itu hukuman, ada konsekuensi. Nah, konsekuensi tugas-tugas yang kita berikan itu, misalnya kalau peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal yang kita berikan, maka konsekuensinya kita berikan hadiah, reward, dan kita lanjutkan di materi yang lebih lanjut, yang lebih tinggi, atau dengan istilah percepatan, atau cukup dengan pengayaan. Lalu bagaimana dengan peserta didik yang belum tuntas? Tentu kita lakukan sebuah remedial atau pengerjaan ulang terhadap masalah-masalah, terhadap soal-soal yang telah kita berikan. Itulah expert judgment yang harus kita perhatikan itu, untuk menentukan apakah remedial, apakah pengayaan, atau percepatan. Dan di samping itu kita harus melakukan sebuah individual group interview data. Kita harus melakukan interview data dari kelompok-kelompok individu. Kelompok-kelompok individu yang dimaksud adalah kelompok-kelompok individu yang telah kita diferensiasikan, kita beda-bedakan, kita klasifikasikan. Ada kelompok yang berlatar belakang keluarga yang misalnya, mohon maaf, ada yang kurang mampu, ada yang mampu, kemudian ada kelompok yang IQ-nya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, dan sebagainya. Maka kita bisa melakukan interview data, cek data dari grup kelompok individu masing-masing. Nah, selain itu kita juga dengan santai, dengan bermain-main, dengan melakukan aktivitas kepada peserta didik, kita juga bisa melakukan identifikasi terhadap kompetensi dasar melalui role play, misalnya dengan bermain peran. Apakah peserta didik sudah mampu menyelesaikan soal-soal yang kita berikan? Maka ada 6 cara setidaknya kita bisa mengidentifikasi kompetensi dasar melalui analisis tugas,
melalui pola analisis, melalui penelitian atau research, melalui sebuah komitmen, konsekuensi atau expert judgment. Nah, hukuman terlalu ekstrim, maka expert judgment itu adalah sebuah komitmen. Kalau peserta didik mampu menyelesaikan tugas, kita beri reward, kita beri ucapan terima kasih, kita berikan kesempatan untuk pengayaan atau percepatan. Itu juga sebaliknya, kita lakukan remedial kalau yang belum tuntas. Dan individual group interview, kita cek data terhadap kelompok-kelompok individu yang sejenis. Dan role play dengan bermain peran, kita bisa melakukan identifikasi kompetensi dasar. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah kita bisa menentukan sumber masalah. Jadi sumber masalah yang ada itu kita bisa tentukan dari mana? Apakah dari intern atau dari ekstern? Yang dimaksud dari intern itu adalah dari individu siswa itu sendiri, dari individu peserta didik sendiri. Kita bisa menentukan itu dari latar belakang keluarganya seperti apa. Kemudian kalau dari ekstern, dari lingkungan di mana peserta didik beraktivitas. Maka setelah kita mengetahui sumber daripada masalah, kita bisa menentukan sikap untuk melakukan perencanaan di program-program selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya untuk menentukan evaluasi diagnostik atau asesmen diagnostik, yang ketiga itu menentukan bentuk soal atau bentuk-bentuk masalah. Jadi bentuk-bentuknya soal itu seperti apa? Kalau dalam soal-soal ulangan itu ada bentuk namanya soal pilihan ganda, bentuk soal esai. Nah itu kita dengan mendiagnostik itu, dengan menentukan bentuk soal itu, maka kita bisa mengambil langkah. Ini peserta didik lebih suka dengan soal yang seperti apa? Apakah dengan soal yang pilihan ganda atau dengan soal yang esai, jawaban singkat, atau dengan jawaban benar salah. Nah itu kita bisa tentukan dari situ. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dengan kita bisa menentukan bentuk-bentuk soal yang relevan, yang disukai atau dikuasai oleh peserta didik, maka kita bisa melakukan langkah-langkah atau sintak yang lebih lanjut. Nah, demikian juga kategori soal yang kita buat itu, apakah masuk dalam kategori yang mudah atau sedang atau sulit, ini menjadi perhatian khusus, sehingga soal-soal yang kita buat ini sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat, ini sintak menyusun asesmen diagnosis adalah menyusun kisi-kisi. Jadi pastikan bahwa kisi-kisi yang Bapak Ibu buat ini adalah sesuai dengan pedoman pembuatan kisi-kisi. Ada nomor, ada nama kegiatan, ada kegiatan pembelajaran, di situ ada evaluasinya termasuk, kemudian ada sumber belajar, ada waktunya, dan lain-lain di situ. Pastikan dalam menyusun kisi-kisi Bapak Ibu memperhatikan pada pedoman pembuatan kisi-kisi. Bapak Ibu yang berbahagia, yang selanjutnya menulis soal atau menulis butir-butir permasalahan. Jadi dari kisi-kisi yang kita buat, kemudian ada kuncinya di sana, maka pastikan bahwa permasalahan atau problematika yang dialami ini ditulis, diagendakan, diinventarisasikan, sehingga kita bisa mudah untuk mengambil sikap atau perbuatan atau tindakan terhadap hal-hal terkait dengan asesmen diagnostik sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan yang real di masa yang akan datang. Bapak Ibu, selanjutnya
selain daripada langkah-langkah 1 sampai 5 tadi, kita juga bisa mereview soal, mereview permasalahan yang telah ada. Jadi kita tinjau ulang apakah soal-soal yang kita berikan, soal-soal yang telah kita sampaikan kepada peserta didik, apalah permasalahan yang kita ajukan untuk dijawab oleh peserta didik ini sesuai dengan karakteristik peserta didik atau tidak. Kita klasifikasikan sesuai dengan diferensiasi peserta didik. Terlebih di dalam implementasi kurikulum 2013, independensi ini sangat penting. Tapi jangan lupa bahwa pusat pembelajaran ini adalah berpusat dan berpihak kepada peserta didik. Makanya perlunya kita mereview ulang soal-soal yang telah kita berikan kepada peserta didik. Permasalahan-permasalahan yang kita sampaikan kepada peserta didik agar dijawab, itu kita review ulang bagaimana tingkat kesulitannya, mudah, sedang, sulit. Nah, itu menjadi perhatian khusus. Bapak Ibu, yang selanjutnya setelah kita mereview ulang permasalahan itu, maka kita tentukan bagaimana kriteria evaluasi. Yang dimaksud kriteria evaluasi itu kemanfaatannya seperti apa? Kemanfaatan bagi peserta didik itu sendiri, kemanfaatan bagi sekolah, kemanfaatan bagi orang tua, kemanfaatan bagi lingkungan. Nah, terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di materi gaya hidup berkelanjutan, ini tema kita sampah, tentu akan memiliki manfaat dan dampak yang sangat luar biasa bagi peserta didik. Jika sekolah kita bersih, maka akan berefek pada kesehatan, berefek pada semangat dalam belajar, lingkungan juga akan bersih, akan indah, dan lingkungan sekitar juga akan merasa nyaman ketika sekolah kita bersih. Sehingga tema berkelanjutan, gaya hidup berkelanjutan di sampah ini maka akan punya manfaat yang penting, baik untuk diri sendiri, bagi peserta didik, untuk sekolah, dan juga untuk lingkungan sekitar. Sehingga pentingnya klasifikasi sampah, ada sampah organik, ada sampah anorganik. Nah, maka perlu dibuat sedemikian rupa agar semuanya aktif di dalam bersama-sama mensukseskan program menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema gaya hidup berkelanjutan di sampah ini. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa terus berkoordinasi, berkolaborasi, mendidik, membimbing, mengantarkan anak-anak agar bisa melaksanakan di semester ini pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah yang kita cintai ini, dan berharap kelak bisa menjadi sekolah yang rindang, yang bersih, yang baik, yang menjadi harapan semua masyarakat, sehingga berduyun-duyun mereka tertarik untuk menyekolahkan, untuk menitipkan putra-putrinya di sekolah yang kita cintai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi demikian sekilas tentang sintak atau langkah-langkah penyusunan asesmen diagnostik. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan, kekhilafan. Kepada Allah saya maafun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.